Saya ikutin kata-kata Lai. Sekarang Lai percaya nggak dunia ini diciptakan oleh Tuhan? Percaya nggak Lai dunia ini diciptakan oleh Tuhan? Hah? Percaya. Percaya. Terus Lai lihat nggak? Gimana? Terus Lai lihat nggak dunia ini diciptakan oleh Tuhan? Untuk apa aku melihat lagi ketika Tuhan itu nah di situ Lai poinnya beda. Tuhan telah menyampaikan Lai punya standar ganda di situ. Tuhan itu dengar dulu. Itulah maksudnya iman Lai. Bukan harus terlihat Tuhannya. Sama dulu nenggolan. Tuhan Allah kami telah menyampaikan kepada kami di dalam Al-Quran bahwasanya Dia menciptakan langit dan bumi. Iya. Untuk apa lagi aku harus melihat ketika Dia sudah menyampaikan kepada aku? Sekarang aku tanya, Lai beriman untuk itu? Beriman karena Tuhan sendiri Beriman. menyampaikan kepada Emang kami. Lai lihat? Emang Lai lihat? Gimana? Nah, emang Lai lihat penciptanya? Itu berbeda poinnya. Berbeda Nah, poinnya. Lai jangan pakai standar ganda di situ Berbeda poinnya. Nenggolan. Itulah Di dalam artinya iman Ibrani Lai. 11, di dalam Ibrani 11 disebutkan Tidak tentang ada definisi disebutkan iman. di situ, makanya baca Lai. Tuhan Loh, yang kelihatan Ibrani tidak ada di 11 situ. Definisi iman ini gimana? Tidak ada disebutkan di situ melihat Tuhan, tentang Tuhan. Tapi iman itu seperti itu, Lai. Saya percaya, saya mengimani dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Dengar Nenggolan, Ibrani 11 adalah dalil ketika kalian umat Kristen membahas tentang definisi iman, betul enggak? Iya, betul, tapi tidak tentang bagaimana Tuhan terlihat. Definisi iman di dalam Ibrani 11 nomor 1 dikatakan definisi iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kau lihat. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kau lihat. Nah, kita uji apakah si Nenggolan ini beriman, Tuhanmu terlihat tidak? Ya bisa terlihat, Le, karena dia mampu melakukan sesuatu. Ibrani 11 nomor 1 bukan di situ poinnya, Le. Disebut dengan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kau lihat. Makanya, Le, kalau ke gereja itu sampai ke gereja, jangan sampai di luar gereja. Jadi gini, Le, maksud saya. Yang nyuruh ke gereja siapa? Jadi gini maksud saya. Kan dulu katanya Le, tadinya gereja, pernah gereja katanya. Siapa nyuruh kau ke gereja? Jawab dulu. Bentar. Siapa nyuruh kau ke gereja? Kita kembali ke poinnya. Gini, Le. Artinya tadi kau mana kau bawa gereja? Siapa nyuruh kau ke gereja? Siapa yang nyuruh kau ke gereja hari Minggu? Lai ke gereja mungkin gak nyampe, makanya nggak ngerti maksudnya iman. Makanya karena Yesus tak pernah memerintahkan aku ke gereja, Yesus tak pernah memerintahkan umat Kristen ke gereja, makanya dulu aku gak ke gereja lagi. Sekarang aku tanya sama kamu, siapa nyuruh kau ke gereja hari Minggu? Aduh, gitulah. Jadi gini lah. Gini maksud saya. Artinya ketika Lai mengimani bahwa dunia ini diciptakan tanpa Lai lihat, itu namanya iman. Sama kayak kami. Apa yang tidak kami lihat dunia ini diciptakan, itulah namanya iman. Atau contohnya misalnya saya sakit, lalu saya percaya Tuhan, dengan iman saya percaya saya sembuh. Puji Tuhan, dengan mukjizat besoknya saya sembuh, atau kemudian 5 menit kemudian saya sembuh. Nah seperti itu iman, tidak berbicara tentang melihat Tuhan. Jadi Lai beda narasi Lai udah berbeda dengan poin yang sedang kita bicarakan. Itu loh Lai. Makanya sangat berbeda ya poinnya di kita dengan iman yang ada menurut Lai. Kalau Lai kan sering bicara logika kalian beriman saja, nggak pakai logika. Ya terjelas logika kami nggak bisa menyamai apa yang Tuhan bilang. Contohnya ketika dia menyembuhkan seorang buta, dia menyembuhkan dengan naroh. Ketika kau mengatakan logika kalian itu tidak bisa digunakan untuk iman kalian, sekarang berarti seakan-akan kau menyampaikan bahwasannya ya iman Kristen itu hanya boleh diimani atau dipercayai oleh orang-orang tidak berlogika. Atau dengan kata lain, orang-orang yang tidak berakal alias longor. Gitu nih. Masuk Bang baru sebentar. Bang Nenggolan ini mungkin salah membawa ayat. Tadi kan pembahasan awal penggunaan kata Allah, tapi dia membawa Ibrani 11. Ketika sudah dibawa, dia menjelaskan ke hal yang lain. Jadi tidak cocok pembawaan kata Allah di Ibrani 11 ayat 1 itu Bang Nenggolan.
Halo, selamat pagi semua. Pagi Kak Karyana. Pagi Bang Sianipar. Tadi Bang Sianipar mengatakan di mana Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Sebentar ya, aku Iya. bacakan ya. Ini sebagai contoh ini. Sebagai contoh ada tertulis Yesus itu tidak pernah mengatakan bahwa dia ke murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan. Itu. Jadi Yohanes 21 ayat 12 dikatakan di sini Bang Sianipar, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepada Yesus, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Dan tidak berani karena mereka sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kak, itu asumsi itu Kak. Aduh. Kenapa asumsi? Ini versi Ayat Kristen. itu tidak berbicara tentang ketuhanan Yesus, kakakku. Loh, ini kan kata Yesus kepada mereka. Aku baca lagi ya. Marilah dan sarapan. Mereka kan selalu bersama Yesus dengan 12 murid Yesus. Terus tidak ada di antara murid-murid yang 12 itu yang berani bertanya. Baca dulu ayatnya Kak. Baca dulu ayatnya sampai selesai Kak. Baca dulu. Iya. Siapakah engkau? Nah, dia nggak berani bertanya kepada Yesus. Sebab mereka yang 12 murid itu adalah mengetahui bahwa Yesus itu Yaudah, adalah kita Tuhan. buka aja. Kakak ini penggal dibacanya. Yohanes 20 ya. 21, Bang. Yohanes 21. Nomor Ayat 12. Ayat 12. Nah, Ayat 12. teman-teman ya. Apakah di sini Yesus berbicara bahwasanya dia Tuhan? Tengok nih teman-teman. Iya, memang tidak ada. Yesus tidak pernah Nah, tidak mengatakan ada dia kan? Tuhan. Loh, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Nah, Iya, karena murid-muridnya Ini tahu masuk. bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kesimpulannya, Oke. Bang. Oke. Kesimpulannya jangan Oke. asal ini. Sebab Pengertiannya, mereka tahu, kesimpulannya, oke, mereka berdasarkan sudah- Yohanes 21, di dalam Yohanes 21 nomor 12 ini, adakah Yesus mengatakan dia Tuhan? Tidak mau, Yesus tidak mau mengatakan Hah? karena mereka Tidak, tahu. saya tanya Gini, Kak Karyana, ciri-ciri Tuhan ada apa? nggak Yesus menye- mengaku Tuhan? Adakah Yesus mengaku Tuhan di dalam Yohanes 21 nomor 12? Tidak ada, Bang. Tidak ada. Dan kita lanjut ya. Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Ya, Yang mengatakan dia sudah Tuhan tahu. siapa, Bang? Gak Kak? perlu ditanya itu maksudnya, Bang. Iya, yang mengatakan dia Tuhan di sini siapa? Ya murid-muridnya, Murid-muridnya. Siapa nama murid-muridnya? 12 murid. Iya, siapa namanya? Yohanes, ya murid-murid yang 12 lah. Iya. 12 muridnya. Sementara Yesus Mereka sendiri kan- tak mengatakan dia Tuhan kan? Jadi dahulu mereka selalu bersama. Bukan nggak berani, jangan bilang nggak berani. Tak perlu. Tak perlu. Ya, Tuhan kalian, Allah kalian itu pun tak perlu dibilang aku nabi. Muhammad nggak pernah bilang dia aku nabi, nggak ada. Oke, tunggu dulu Kak. Penyembah berhala atau penyembah patung dan penyembah pohon besar, apakah pohon besar dan patung pernah mengatakan kepada penyembahnya bahwasanya dia Tuhan? Ulangi. Patung-patung yang disembah oleh orang-orang yang tidak berakal, pohon-pohon besar yang disembah oleh orang-orang yang tidak berakal, apakah pohon besar dan juga patung itu pernah mengaku bahwasanya dia Tuhan? Ngapain pula patung orang nggak tahu berkata, mulutnya tak ada. Bodoh ini. Nah, Dan itu sudah salah menyembah sekarang patung, gini, penyembah berhala. persamaannya gini kakakku, persamaannya begini sama kakakku, sama Yesus. Yesus sendiri nggak pernah ngomong dia Tuhan. Kenapa kakak sembah dia? Apa keperluan Yesus nggak perlu? Gini Bang. Kenapa Yesus tidak menyebutkan dialah Tuhan? Ada keperluannya, Bang. Kalau Apa dibeli, keperluan? ya dia masih darah manusia. Kalau udah ditikam dia tiba-tiba, tak akan mungkin dia bilang dia Tuhan karena dia lagi manusia Loh. biasa. Berarti manusia dia kan? Memang murni biasa. Nah, jadi kenapa kakak Menjelma. sembah manusia? Menjelma jadi manusia. Sebelumnya dia adalah Oke, roh. di mana tertulis Yesus mengatakan, "Aku adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia." Di mana? Tidak ada, tapi ini Bang, Bang, aneh Bang ini. Kalau
abang pun bisa nih kalau ngomong gitu. Pertanyaannya, Jadi kak, ketika Yesus sendiri tak pernah mengatakan dia adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia, kakak dapat informasi dari mana Yesus itu adalah ini Tuhan bang, yang menjelma jadi ada manusia? istilah bang, di murid Yesus, 12 murid Yesus, ada istilahnya si Thomas. Si Thomas itu kenapa? Dia nggak percaya Yesus berlubang kakinya, tangannya harus dipegang. Baru itulah si Thomas. Nah, abang di bawah si Thomas lagi. Udah, di bawah si Thomas. Berarti gini, jangan kemana-mana dulu Murid kak, Yesus yang jangan 12 itu si kemana-mana. Thomas nggak Gini loh, mengerti, kakakku. dia nggak percaya Yesus disalib. Baru dipegangnya Iya. jari Yesus. Gini loh kakakku Telapaknya kakakku baru, gini oh, pelan gitu. betul ya. Makanya, nah, ya, ketika Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia Tuhan, Yesus sendiri tak pernah mengatakan dia adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Kakak dapat informasi dari mana Yesus itu Tuhan yang menjelma jadi manusia? Dan dapat informasi dari mana? Saya simpulkan isi dari semua Alkitab. Menurut Alkitabiah, itulah yang kami imani. Dari penyimpulan kakak, dasar dari penyimpulan kakak itu apa? Kesimpulannya, Yesus itu adalah Tuhan kami. Dasarnya loh kak, itu kesimpulannya. Itu kesimpulannya. Yang kutanya dasarnya. Dasarnya, dia belum pernah ada di dunia ini manusia bisa menghidupkan Lazarus yang sudah 4 hari mati bisa hidup. Itulah Tuhan. Oke, kakak tahu dari mana bahwasanya jika ada manusia yang bisa menghidupkan orang mati, dia adalah Tuhan? Dari mana kakak tahu? Ini abang udah melebihi Tuhan ini, kayak abang ini. Iya. Kakak dapat informasi dari mana? Pertanyaan Bahwasanya sosok yang bisa menghidupkan manusia, abang yang bisa menghidupkan manusia dari kematian itu adalah Tuhan. Bang Senipar, jadi abang ini sekarang saya dengan Tuhan saya, abang hakimi. Bukan ku hakimi. Ya. Bukan ku hakimi. Abang berdosa. Yesus sendiri. Abang ini berdosa kepada Roh Kudus. Dah, menghakimi orang, tuannya orang. Dari mana kamu tahu? Ini melalui iman semua. Jadi nggak ada yang perlu dibahas-bahas di komal-komal ini, Ibu Nora ini segala macam, ya. Menghakimi Tuhan Tengok nih kak ya, kami. ini perkataan Yesus kak ya, tengok ya. Tengok baca ini kak ya. Baca ini kak, Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Siapa di sini aku ini kak? Yesus. Yesus. Di sini Yesus berkata maha kuasa atau tidak bisa berbuat apa-apa. Disitulah abang melebihi Thomas. Dengar ya, arti perkataan itu apa? Coba tanya saya. Tanya saya. Ini sesuai dengan apa yang aku dengar. Tanya dan saya, Bang, apa keyakinanku arti adil. kata-kata itu? Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus. Iya, kehendak Bapa di sorga, Bapa Allah. Loh, yang mengutus Yesus. Yesus. Berarti Yesus utusan atau Tuhan? Utusan. Utusan. Ya, jadi gini bang, dengar ya. Yang jadi pertanyaannya, kenapa kakak menyembah kepada utusan? Kenapa Dengar kakak dulu. tidak menyembah kepada Bapa yang telah mengutus Yesus? Ya, Yesus bilang tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Ya, hanya melalui darah Oke, Yesus. itu pun berarti dia utusan juga kan? Perantara dia kan? Utusan itu kami tuhankan. Perantara. Dengar. Apa definisi Tuhan? Definisi Tuhan. Dia Iya, apa? menyamai dengan Bapa. Dia sama dengan Bapa. Artinya, gini loh, Pak. Bang, gini. Definisi Tuhan, belum ada yang bisa orang sudah 4 hari dikubur, Lazarus bisa hidup. Tidak ada. Si Muhammad siapapun di dunia ini seperti itu. Itulah yang kami tuhankan karena Apakah Yesus bilang, bisa membelah dengar laut? dulu. Aduh, belum Apakah Yesus selesai. bisa membelah laut? Bisa. Oke, di mana tertulis Yesus membelah laut? Selalu begitu, Thomas. Aduh, ini dibahas Thomas lagi. Oke, sekarang gini kak, ya, apakah ketika mama Yesus meninggal dunia atau wanita yang melahirkan Yesus meninggal dunia, dia bangkitkan lagi mamanya dari kematian? Bang, Yesus itu dengar ya, dengar ya Thomas. Apakah Yesus mampu membangkitkan wanita yang telah melahirkan dia dari kematian? Untuk apa dibangkitkannya? Karena dia mati karena Contoh dimakan gini, jamah. ibu kasih analoginya kak Karyana sedikit aja nih kak. Kakak kan seorang ibu kan, betul? Seorang ibu kakak kan? Kakak kan punya anak nih. Ya, anak kakak memiliki kemampuan. Ya, anak orang dibangkitkannya dari kematian. Sementara kakak yang sakit asam urat dan stroke tidak diobati sama anak kakak.
Ada jawabannya. Ketika kakak mati dibiarkan sama anak kakak. Anak orang mati dibangkitkannya dari kematian. Boleh ku jawab, Sementara Bang? kakak orang tuanya sendiri ketika metong tadi bangkitkannya dari kematian. Menurut kakak dia anak durhaka atau tidak? Oke bang, aku jawab ya. Aku jawab. Yesus itu datang ke sini Aku nggak bilang mau- Yesus kakakku. Aku nggak bicara tentang Yesus. Ini analogi anak kakak. Anak kakak kan bukan Yesus. Kok Yesus pula kakak bilang? Anak kakak kan bukan Yesus. Ini anak kakak. Gini, yang oke, otaknya oke. anak Orang tuanya kakak. masuk Dengar dulu neraka, kakakku biar kakak bisa nyimak kak. Lebih Anak durhaka, kakak Lai. ini punya kekuasaan. Anak orang tetangganya ketika meninggoy dia dibangkitkannya dari kematian. Ya. Kakak mamanya sakit asam urat sama stroke tiba-tiba metong. Ketika Oke. kakak metong, kakak Udah nggak paham aku dibangkitkan. pertanyaanmu, Kakak Bang. nggak dibangkitkan sama anak kakak dari kematian. Ku jawab Menurut aja. kakak, anak kakak ini, iya jawab. Bang, Anak kakak ini durhaka udah tidak? jawab. Oke, aku jawab. Abang tidak tahu visi misi Yesus. Tidak tahu visi Loh, kok misi. Yesus? Ya, beda. Nah, Mana sih ini? aku nggak bicara tentang Yesus loh kak. Aku nggak bicara tentang Yesus kok. Yesus kakak ini. Jadi kamu pakai Anak logika. kakak yang ku bilang, anak kakak itu anak orang dibangkitkannya dari kematian. Sementara ketika kakak metong, kakak nggak dibangkitkannya dari kematian. Atau dengan kata lain dia baik sama orang, tapi dia nggak baik sama kakak. Dia anak durhaka Oke. atau tidak? Oke. Karena mamaku itu nggak perlu kubangkitkan, dia mati alami. Ini Loh, kok mamaku, si Lazarus. aduh. Anak kakak ini loh ku bilang. Itu Bukan pertanyaan mama masalah. Hah? Anak Ngapain kakak kamu yang bertanya? bertanya bukan mama kakak. Logika manusia kamu buat ke logika Tuhan kami nggak bisa. Loh, Itu aku nggak terjadi. bicara tentang Tuhanmu loh. Aku nggak Loh, bicara tentang Yesus loh. Jadi untuk Kak. apa? Nggak perlu kamu tanya itu, tanyalah di luar sana. Di Gini pasaran sana loh. tanya. Tanya di pasaran sana. Enggak, ini Aneh. analogi loh kak. Oke, gini contohnya gini ya, contohnya gini ya. Kakak punya anak nih, anak kakak ini punya rezeki, ya kan ditraktirnya 5.000 orang makan, 5.000 orang ditraktirnya makan rendang, 5.000 orang loh kak ditraktirnya makan rendang di Jadi rumah makan masukmu itu Belanda. nggak benar. Masukmu itu nggak benar. Bukan nggak benar, ini cerita loh kak. Nggak ada orang mentraktir gitu bos. Nggak ada. Itu hanya Ini dari. seandainya loh kakakku, seandainya udah Oh gini itu aja. dari program Prabowo itu. Udah 5 Makan orang, gratis. 5 orang, udah 5 orang saja, nggak usah 5.000. 5 orang, ini 5 orang aja. 5 orang. Anak kakak dapat duit nih, ada rezekinya gajian. Semangat, Le. Ditraktirnya orang. Ditraktirnya Karena orang, ada 5 perlunya. orang. Dia mau ngabar Injil. Dengar dulu, ditraktirnya 5 orang makan rendang di rumah makan nasi padang. Udah. Setelah itu, kakak dia pulang ke rumah, nggak dibawanya 1 bungkus pun untuk kakak. Sebungkus pun nggak dibawanya sama kakak. Jadi habis dan waktu kakak dijawab, pun nggak Bang. dikasih makan rendang. Udah, terus setelah itu kakak dengar cerita dari tetangga, anakmu si Fulan kemarin ditraktirnya kami 5 orang makan rendang loh. Sementara kakak nggak dikasihnya rendang. Gak dibungkusnya kakak nasi rendang. Nggak perlu lah Bagaimana menurut orang kakak? orang dia di atas Enggak, dengar rendang. dulu. Dengar dulu, apakah anak kakak ini anak durhaka? Enggak. Ini mengintervensi begini untuk apa? Nggak perlu. Bentar Karena itu. kami Biar ku jawab itu. aja nih loh kak. Itu. Ini Biar ku pribadi jawab itu. kakak ini aku nggak kemana-mana. Anak durhaka nggak anak apa kakak itu ini? Nenggolan? Enggak, Ya, ini biar ku pertanyaan. jawab. Biar Ah. ku jawab. Jadi gini Lai. Jawablah. Iya. Menurut Lai, ini aku ikutin aja cerita Lai. Lai ini udah dilahirkan, tapi pernah Lai bilang ke kita nih di komalnya Lai, orang tua Lai yang sudah melahirkan Lai, ya, Lai bilang masuk neraka. Menurut Lai sebagai seorang anak, itu anak bagaimana Lai? Nah, itu kok framing. Bukan aku yang mengatakan orang tuaku yang sudah meninggal masuk neraka, bukan. Akan tetapi Bukan, Le. pencipta. Aku jelas waktu itu ada di situ. Penciptaku yang Maksudnya, mengatakan jangan etika dasarnya dari manusia mana? ke etika Surah Tuhan, nggak Al-Bayyinah bisa. ayat 5. Jadi gini Lai. Surah makanya Al-Bayyinah, dengar kalau dulu bikin Nenggolan. lu- Kau bertanya aku jawab. Ya, kau jangan framing. Ya, bukan aku yang mengatakan begitu, tetapi dasarnya adalah surah Al-Bayyinah nomor ayat 5, di mana dikatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul Udah bang, bahasa Indonesia aja bariyah. bang.
Yang artinya sesungguhnya orang-orang ahli-ahli kitab ya dan orang-orang kafir mereka itu kekal di dalam neraka. Mereka kekal di dalam neraka dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Siapa orang kafir? Orang-orang yang mengingkari ya keesaan Allah dan mengingkari kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Jadi berdasarkan surah Al-Baqarah tadi, ketika seseorang mati sementara dia tidak beriman kepada Allah dan juga nabinya, maka dia kafir. Tempatnya di mana? Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 5 tadi, tempatnya di neraka. Jadi bukan aku yang mengatakan. Terima kasih, Le. Saya coba jawab, Le. Oke, terima kasih. Itu kan iman lain. Itu kan iman lain. Tapi iman orang tua lain. Sekarang imanmu. Sekarang imanmu. Mana Yesus menjadikan orang-orang yang beriman pada dia memanggil Tuhan dan berdoa pada dia nanti masuk dalam Jadi dalam Bible. oke, Le. Saya jawab. Oke, Ayat 16. Sebutkan di apa intinya? ayat 3:16 ya. Tentang karena begitu besar kesalahan dunia ini sehingga memenangkan hanya percaya kepada Yesus ya, yang hidup yang kekal. Dia selanjutnya ya di Matius dan yang lain disebutkan Dengar dulu. Ya, Dengar dulu. Mari itu dulu kita kaji yang tadi. Yang nomor saja deh. Yang nomor belum tahu. iya jadi dulu ayat selanjutnya disebutkan orang yang melakukan kehendakku masuklah di dalam kerajaanku. Seperti itulah, itu jelas. Iya. Dari Yesus supaya kalian mendapatkan kehidupan ini apa yang tidak dari Yesus? Turun hukum dulu. Yesus. Kehendak dari Yesus apa? Turun hukum Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan ini. Gitu loh. Jadi Gak nyambung. ini Boleh aku kasih data? Boleh aku kasih datanya? silakan. Di dalam Yohanes 3 nomor 16 dikatakan ya bahwasanya bagi orang yang percaya itu yang mendapat hidup kekal. Dan kita kaji dulu apa yang diajarkan dari Yesus. Ya supaya mendapatkan hidup yang kekal atau hidup yang abadi. Kita baca di dalam Tadi pertanyaan sudah dijawabkan bahwa ada jaminan bahwa Yesus menjamin. nggak ada jaminannya, nggak ada surga di sini dikatakan hidup yang kekal. Apa yang dibaca Matius tadi? Ini hidup yang kekal. Hidup. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ya, itu perjamuan kudus. Karena kamu nggak pernah gereja memang nggak tahu Tapi perjamuan kudus. supaya lain nenggolan memiliki hidup dalam dirimu, kau harus makan daging manusia dan meminum darah. Dia nggak tahu daging itu apa. Makanya lah ini kalau Roti, ke Bos. gereja dulu nggak nyampe. Iya, gereja dulu perjamuan kudus. Iya, nggak Aduh. nyampe dia, jadi nggak tahu. Yang dipakai logikanya, makanya Mana dibilang nyawa orang kamu itu? Nggak mengajarimu bergereja. padahal ada ilmu sosial. Tengok ya, Kita punya agama. Dia nggak tahu arti darah itu dan Bentar, daging. ketika Kita kaji punya pelan-pelan ya. agama, Yohanes 3 nomor 16. Tadi ku tanya, di mana ayat dalam Bible? Sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus ya mengatakan, dia berjanji akan memberikan surga kepada orang-orang yang menyembah dia, Banyak, Bos, setelah banyak. kematian. Dikasih Yohanes 3 nomor 16. Ini Yohanes 16, 3 nomor 16 ya. Nih, Yohanes 3:16. Jadi bersedih dong yang ngono gue emang. Nih, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya Yang tunggal tidak itu binasa, Yesus. melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh Oh. hidup yang kekal. Sudah, Itu sekarang loh. dengar. karena Nah, nggak jaminan percaya hidup. Yesus, makanya nggak dapat hidup yang apa kekal. ajaran dari Yesus supaya mendapatkan hidup yang kekal dalam diri? Yohanes 6 Bentar, Le. nomor 53. Jangan panjang-panjang, Ya Le. udah, Saya komentari lagi, Le. Tidak, itu tidak Itu tentang mandat berbicara, dari Le. Bapa itu ke Tentang Yesus, ajarannya. anaknya yang tunggal.
Itu mandat Baca dari nih. Bapa ke Yesus. Ya, Lalu Yesus Yesus berkata kepada mereka, aku menegaskan kepadamu. Menegaskan ini ya, bukan perumpamaan, menegaskan. Ya, kepadamu bahwa perkataanku ini benar. Setiap kamu harus makan tubuhku. Bentar dulu ya, kok ini? Ya. Nih. Itu perumpamaan. Makanya kata-kata biasa perumpamaan buatan aku tahu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, maka kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Itu kata Sekarang perumpamaan. Oh, perumpamaan. Oke, kita tanya sama Yesus ya. Yesus, apakah ini perumpamaan? Lanjut. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Hidup Ya. yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab Yesus, apakah ini perumpamaan Yesus, apakah ini perumpamaan? Dijawab Yesus. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Bukan perumpamaan ini Betul. anakku. Itu. Oke, Jadi coba saya jawab ya, Toh. Benar-benar. Oke, gantian ya Bang. Bantuin Le. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Le pernah ke gereja kan Le dulu ya? Pernah. Oke. Yang diselamatkan Tuhan Yesus ketika disalib sebelah kirinya, sebelah kanannya. Nggak ada yang diselamatkannya. Ini kayak gini kalau nggak Makanya, dia sampai gereja kepada formalitas. Nggak ngerti nggak dia, nyampe Bang ke gereja Nenggolan. kayak gini Le. Makanya Le sama kayak yang lain Nggak ada yang segala diselamatkan macam. Yesus, Bang. Mereka itu Kristen KTP dan nggak Ada. tahu dia. Pasti Nggak nggak ada yang tahu. diselamatkan. Oke, sekarang aku tanya. Pasti nggak tahu. Ketika Yesus disalibkan dan berbicara kepada sebelah orang di sebelah kanannya berkatakan, hari ini engkau bersama-sama dengan aku dalam kerajaan surga. Apakah setelah itu orang di sebelah itu mati? Apaan? Gimana? Apakah orang yang disalib sebelah Yesus itu metong? Mati. Tapi jaminan Selamat. hidupnya sudah ada. Jaminan hidupnya ada. Selamat. Metong. Lah mati banyak. Sebentar, saya Itu jawab. tidur. Mati itu tidur. Sebentar saya. Mati Itulah itu tidur, logika Bos. Lai. Itulah logika Lai. Diselamatkan itu bukan di dunia Lai. Iya, Itulah logika bukan mati sementara. yang sudah beku Lai. Karena Iya. kamu nggak nyampe ke gereja. Kamu cuma Enggak, di yang depan. maksud Persembahanmu diselamatkan itu nggak apa? nyampe. Silakan. Makanya Jadi Lai, gini. makanya kau Apa? murtad. Makanya kau Bang jadi Syarifah, marah. orang tua diselamatkan abang itu apa? Nggak nyampe mati ke surga. Abang nggak ke Dia surga karena diselamatkan melawan aja nggak Tuhan. tahu kau pikir diselamatkan itu cuma hidup. Jadi Terus itu maksud kamu, yang maaf. udah maksud yang diselamatkan itu Maaf, apa? maaf. Terus kalau Ya, menurut lo jaminan Muhammad mati nggak diselamatkan? Di kebangkitan Dan dia kemudian. ngapain ngomong Kak Karyana? Bentar itu. Saya coba ini. Kenapa Muhammad mati terus nggak diselamatkan? Karena dia Allah manusia. mau Muhammad menyelamatkan selamat. dia. Kenapa Karena dia matinya manusia diracun? yang meninggal. Kenapa matinya diracun? Kasih datanya Nabi Muhammad SAW meninggal diracun. Ya, Kasih sebentar datanya gini gimana? lah. Jadi maksud Di saya mana? gini. Di Maksud mana saya datanya begini Nabi lah. Muhammad SAW meninggal diracun? Bukan. Jadi maksud saya gini lah. Artinya di situ bahwa ketika kita bicara tentang iman lah, keselamatan itu bukan hanya di dunia ini lah, tapi nanti di surga itu maksudnya. Yang Jaminan saya hidup maksudkan di kekal. situ bahwa yang namanya manusia kan Yesus kan dalam rupa manusia dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 7 yang mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi manusia. Itulah dia. Makanya dia mati lah. Ada kematian dalam dirinya. Ya, Itulah kalau Yesus iman kami. ganteng, Makanya saya nggak bisa Filip itu paksakan, tulisan lah, siapa Nenggolan? Gua- Dan dulu Kak Karyana, Karyana ini nyambung aja, nyolot aja. Enggak lah ya. Orang ngomong kok dia nyolot aja. Dia Itu Filip baru itu datang. tulisan siapa Nenggolan? Kenapa itu? Filip itu tulisan siapa? Selamat Tulisan siang, selamat siapa? siang. Faruk, Intinya Tadi Alkitab kamu ini kita bertanya, imani Faruk. semua sebagai firman Tuhan itu. Mau sabar, tulisan sabar, siapa teman. kek? Sabar, teman. Itu kan nggak Tadi percaya. Faruk Sebentar, bertanya. sebentar itu. Oke, semua diam dulu. Aku masih Billy. Billy Le. Ini si Billy ini kemarin aku di komalnya Oh, siapa? iya. Di komalnya Oke, si Le, apa? Le. Le, Di oke. di Liping, kan dibuangnya aku, dibuang si Billy ini aku di komal si Liping. Oke, Coba di semangat kemarin Le ini. ya. Oke ya. Le Faruk. Oke, on kan kau Billy. Oke, saya turun ya, Le, sebentar ya, Le ya. Billy. Saya mohon Billy. maaf kalau ada kata-kata salah ya, Le ya. Ini Billy. hanya kok apa Oke, diskusi. head to head dulu aku mesti Billy ini. Billy on kan Billy. Kemarin Oh, di tunggu. komal si Living kau buang Ya, aku ya. sekarang begini Faruk, kamu bilang Iya, on kalau kan ada kau, on data kan kau, Muhammad on kan mati kau. diracun, pertanyaannya, On kan kau akan kembali on kan Kristen atau kau. tidak? Iya, on Kau kan saya kau kasih tidak. data, kau kembali Kristen tidak?
Iya, mungkin kau kasih data, silakan. Silakan Kau kan ku kasih data, kau nangis kasih kau. datanya, silakan. Ya, kau cari sendirilah. Jadi, Silakan kasih datanya. jadinya bunyinya begini, Faruk. Ya, saya kasih kisi-kisinya. Sekarang gini, Billy. Tahun berapa Nabi Muhammad SAW minum racun? Dengar dulu, tahun berapa Nabi Muhammad SAW minum racun? Ya, tahun berapa Nabi Muhammad SAW meninggal dunia? Oke, Faruk, kau salah bertanya. Karena tidak bisa ada satu fakta sejarah bahwa Muhammad itu ada di abad keberapa. Coba kamu buktikan satu fakta sejarah. Muhammad itu ada di tahun abad keberapa? Mana lebih tinggi makomnya dalam iman? Fakta sejarah atau kitab suci? Loh, fakta sejarah di mana saat buktikan satu fakta sejarah? Mana lebih Kalau tinggi nabimu itu ada. makomnya? Mana lebih tinggi makomnya? Fakta sejarah atau kitab suci? Oke, siapa yang sekarang mana lebih tinggi makamnya? Saya tanya Faruk. Yang memverifikasi itu adalah kubur Muhammad. Dengar dulu. Kamu bilang kan makam Muhammad. Kau tanya makam Muhammad. Saya tanya. Yang memverifikasi itu adalah makam Muhammad siapa? Loh, kok ngerti nggak makom? Makom itu apa? Makam. Aku Makom itu apa? Makom, bukan makam. Makom, bukan makam, Billy. Makanya kau potong rambutmu. Aduh. Kau bertanya apa? Oke. Kau tanya. Oke, kita lanjut diskusiku kemarin ya di ruang Kan kau mantan Kristen. si Living Kau ya. mantan Kristen. Usir aku kemarin di room si Living ya. karena Sekarang bodoh. sebutkan siapa yang nyuruh kau untuk mentuhankan Yesus, silahkan. Oke. Jelas. Jadi begini. Kau dengar baik-baik ya. Siapa yang nyuruh kau untuk menyembah Yesus? Sebutkan ayat dalam Bible di mana Bapak yang telah mengutus Yesus memerintahkan kau untuk menyembah kepada Yesus, silahkan. Dia Yohanes itu. Dia Gimana? Yohanes. Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri, Elohim. Oke, kalau gitu siapa yang nyuruh kau untuk menyembah kepada Yesus? Silakan. Billy. Enggak, ini kemarin dibuangnya aku dimaki-maki di rumah sini, kalau dibikin gini ini. Billy. Mereka kan dikatakan Tritunggal bidat. Kan? Kabur. Iya. Mereka dikatakan Tritunggal bidat, makanya si Nenggolan langsung turun. Nenggolan kan percaya adanya Bapa. Dia percayanya tidak ada Bapa, tetapi Yesus itu adalah Bapa. Jadi Bapa itu mati di kayu salib. Tadi dibawa dia dalil apa ke Bang Faruk, dia mau diskusi tentang Nabi Muhammad SAW diracun, ya kan? Tunjukkan datanya. Tahun berapa Nabi Muhammad SAW meminum racun di dalam daging kambing itu tadi? Tahun berapa Nabi Muhammad SAW meninggal dunia? 3 tahun jaraknya. Ada orang minum racun 3 tahun yang lalu meninggalnya sekarang. Ada orang minum racun dengan ada racun yang berkhasiat ya, yang memiliki kemampuan itu jaraknya 3 tahun ada? Nggak ada. Nggak ada. Orang Tuhan dia minum racun. Billy, potong